Bapak aku sekolah sing biayai bapakku pemain wayang. Lah nek aku rak dadi wayang kok wis sarungan gitu. Selama masih ada, katakanlah selama masih ada orang Jawa ngesti masih tetap saya berani radio dari orang Jogja gitu, orang Jogja sampai maksudnya ya selama masih ada orang Jawa ngesti masih, karena orang Jawa itu pasti ingin belajar wayang, ingin tahu tentang, kalaupun tidak ingin belajar pasti ingin tahu tentang wayang. Saya mulai bergabung ST itu tahun 1992, di mana ketertarikan saya itu pertama karena saya sadar saya itu di bidang tari, saya menggeluti bidang tari. Lalu ketika saya ingin mendalami karakter sebuah tarian yang akan saya perankan atau tokoh yang saya perankan, walaupun di dalam tari sudah ada tapi kan tidak detail ya, supaya sebenarnya awalnya untuk mendukung kemampuan kepenarian saya kan begitu. Akhirnya saya harus belajar kemana, akhirnya saya melihat wayang kok karakternya semua detail gitu kan, per tokoh detail. Akhirnya saya coba tak ikut gestik gitu, coba terus akhirnya saya masuk gestik pertama itu tahun 92, dan itu pun dia biasa karena orang baru tetap dari bawah ya kan, tetap dari latihan sebagai wayang untul lah katakanlah, atau bahkan orang dulu mengatakan wayang gambar. Wayang gambar itu gur metu jedul gak ana omongane wis gitu, gur pamer setor rai tok katakanlah begitu gitu. Akhirnya terus ya mungkin dari sutradara yang terdahulu melihat, dicoba, coba dikasih omongan sedikit, coba dikasih peran yang ada namanya. Awalnya kan belum, tidak ada nama, yang penting wadyabala gitu, gerudukan gitu. Wah, terus sampai kira-kira ngesti pindah dari tempat gedung Gris, lalu saya tidak mengikuti perkembangan ngesti. Lalu saya masuk ke bergabung ke ngesti lagi itu tahun, kalau tidak salah 2003 mulai masuk kembali ke ngesti, karena di samping tempat mungkin ya, tempatnya lebih dekat dan kesibukan saya masih bisa diatur untuk kembali ikut ke ngesti, saya ikut lagi ke ngesti lagi ya, masih tetap adaptasi lagi kan, karena sudah saya tinggalkan dan saat itu sudah ganti sutradara. Waktu saya dulu ikut dan saya masuk lagi sudah ganti sutradara, otomatis sudah ada pergantian gaya permainan, saya harus penyesuaian lagi. Lalu sutradara yang senior itu meninggal karena pertimbangan dari pimpinan dan sutradara yang lain. Akhirnya tahun 2007 baru tidak salah saya diangkat menjadi sutradara, disuruh diberi kepercayaan untuk sutradara. Tetapi saya mencoba, tidak ada setahun itu, tidak salah, tidak ada setahun. Saya perlu belajar lagi. Ternyata ada perbedaan penyutradaraan yang sifatnya konvensional dengan penyutradaraan yang tertulis tarik-tarik dalam teori, kan sangat beda sekali. Saya mencoba, akhirnya saya mundur lagi jadi sutradara. Saya perlu belajar lagi tekniknya seperti apa sih, bagaimana mengatur pemain yang katakanlah tanpa ada sentuhan latihan dan mereka bermain sesuai gaya mereka. Lalu bagaimana saya ingin menampilkan sebuah gaya penyutradaraan, saya kan tidak bisa kalau saya tidak paham betul. Akhirnya saya mundur dulu dari sutradara, saya tak menjadi pemain biasa. Lalu saya melihat dan bertanya, bagaimana tak menyutradarai panggung yang konvensional ini, yang tanpa latihan, datang ruangan mainan begitu. Sehingga saya harus paham satu-satu kan begitu. Saya memahami pemain ini karakternya di mana, spesialisnya di karakter apa, saya perlu belajar lagi.
lalu 2012 itu mulai saya berani, ya saya sutradara sampai sekarang. Kira-kira perjalanannya begitu. Jadi karir, kalau dibilang karir sebagai sutradara itu juga berliku-liku ya. Iya, banyak sekali kasus. Nggak terus mak tunduk, karena tadi Pak Minto cerita bahwa latar belakangnya tari, karena tertarik pendalaman karakter, kemudian masuk ke dunia pewayangan sampai di istilahnya dimulai dengan sesuatu yang nol brutal dari 1992 sebagai wayang, kak cuma wayang medung panggung tanpa cerita, sampai akhirnya 2013 maju mundur Kiwani Porang natai sutradara. Dalam perjalanan penyutradaraan itu, adakah seseorang di Ngesti Pandowo yang panjenengan anggap sebagai mungkin sosok yang dianggap punya pengaruh besar terhadap istilahnya kemampuan penyutradaraan, atau mentor, atau siapapun lah, guru atau bopoh katanya, itu kira-kira bisa diceritakan? Iya, tetap ada. Iya. Walaupun begini, terus pasti kan banyak sekali dan semua orang mengagungkan yang namanya Pak Kusni, Pak Narjo. Walaupun saya mengalami, tapi saat itu saya baru sebagai penggemar. Sehingga saya belum tahu detail. Lalu saya mengalami sutradara itu yang namanya Pak Gito, lalu Pak Joko Sungkono. Lah, salah satu sutradara yang sempat menggelitik saya bagaimana dia mengatur, bagaimana dia membuat desain dramatiknya, itu untuk Pak Joko Sungkono itu. Pak Joko Sungkono. Iya, itu almarhum Pak Joko Sungkono. Lalu itu secara sutradara dalam masih kental konvensionalnya, gitu. Masih kental, dan itu Pak Joko Sungkono. Lalu Pak Joko Sungkono meninggal, itu muncul sutradara yang namanya Bapak Widayat. Ternyata dia sangat cerdas dalam membuat trik-trik film adegan. Nah, itu. Ya walaupun sutradara yang lain banyak yang inovasi, tapi itu yang sempat saya katakan cocok dengan gaya saya, itu Pak Widayat. Jadi sini dua itu menjadi acuan saya, Pak Joko Sungkono, bagaimana dia mengemas desain dramatik secara katakanlah klasika, jadi banyak menggunakan bahasa simbol, gitu, bahasa simbol. Lalu Mas Dayat itu bagaimana dia memvisualkan itu sebenarnya sangat vulgar. Sangat vulgar menurut orang-orang yang memang sudah masuk menggeluti dunia seni lama begitu. Ternyata saya membaca itu, lebih komunikatif gitu loh, maksudnya dengan penonton. Apakah era penonton sekarang yang sudah tidak begitu mengenal dengan bahasa-bahasa simbol orang Jawa, sehingga gaya penyutradaraan Mas Dayat ini sangat sekali komunikatif banget. Itu yang saya ternyata dalam mengatur, walaupun sifat pertunjukannya itu kan sangat konvensional, sangat katakanlah kalau orang bilang ketinggalan zaman gitu, itu sebenarnya tidak tertinggal. Nah itu sampai sekarang. Lalu saya padu dengan gaya saya sendiri, bagaimana saya itu juga mempelajari tentang sastra Jawa. Bahkan ketika saya menjadi sutradara di sini, banyak sekali benturan-benturan, baik dari penonton ataupun dari pemain sendiri. Dari pemain mengatakan penonton sudah gelem doli sastra semacam itu, mereka sudah tidak mudeng gitu kan. Bahkan saya menjawab, berani membantah, baru sutradara berani membantah sutradara senior itu saya di sini membantah. Jika saya harus mengalah dengan orang yang tidak bisa, itu berarti kemunduran. Yang tidak bisa sastra Jawa, ya belajarlah sastra Jawa supaya tahu sastra Jawa. Ini merupakan tanggung. Saya pernah cemas sekali, punya ketakutan ketika budaya Jawa hilang. Tetapi kenapa saya harus mengalah, harus memaklumi mereka tidak bisa, saya mengikuti mereka yang tidak bisa. Berarti kan kecemasan saya tidak beralasan. Nggak mudeng sinau warna.
Lalu dari penonton juga gitu agak mudeng bahasanya. Ada WA dari penonton yang mengatakan, saya senang nak sutradaranya Pak ini ya. Walaupun saya nggak mudeng tapi saya senang, bahasanya puitis, enak dinikmati gitu. Polemik ini. Sampai sekarang maka ya udah, saya tetap harus bermain sastra, entah mereka nggak mudeng atau tidak. Dengan ketidakmudengan mereka, justru itulah katakanlah alat saya untuk mematik mereka belajar. Jika ingin melihat wayang, ya ketika kamu penggemar wayang, kamu mempunyai tanggung jawab bagaimana mempertahankan kualitas wayang. Jangan kamu sebagai penggemar, justru kamulah sebagai pengrusak wayang. Gitu. Itu yang saya tanamkan, walaupun banyak tentangan sampai sekarang pasti karena katakanlah wong kok kolot gitu. Itu kisarannya berarti antara idealisme Iya, di samping melawan pasar. Iya, di samping melawan pasar, idealisme, dan saya punya pedoman bahwa inilah ruang publik yang sangat representatif untuk belajar dalam tanda kutip budaya Jawa gitu. Ruang pendidikan sudah tidak ada, sudah tidak mampu untuk memberikan penjelasan suplai pengetahuan itu. Iya, ini tempat paling representatif untuk masyarakat belajar tentang budaya. Makanya saya ngangkeng, saya dibilang kalau terserah, saya yang penting kan punya tujuan ini. Dan bahkan sampai sekarang ketika saya pentas ikut main gini, anak-anak yang ketemu saya pasti takut. Aku tuh ditemu kayak itu, walaupun sutradaranya bukan saya jangan ditemukan Mas Pampinto gitu. Ada ketakutan, mereka takut tidak mudeng apa yang saya omongkan. Kan sini tanpa latihan. Dan sebagian kapan aku dipetuk ke Mas Pampinto ben mudeng gitu kan. Jadi keberadaannya di sini itu banyak sekali. Dan justru itu yang membuat nanti Pak pimpinan Pak Joko sangat tertarik dengan gaya saya itu. Maka kadang ketika pentas di luar, saya yang sering ditunjukkan ya kira-kira dari apa kan, kalau sutradara itu juga menentukan cerita mana yang diunggah atau yang ditampilkan kan. Dari sekian banyak cerita yang istilahnya yang paling panjenengan istilahnya ini karyaku yang aku seneng dan istilahnya berkesan lah, itu yang begini. Ini juga bahwa Nesti itu kan juga sudah punya kehidupan dan tentang cerita wayang, kalau nggak salah Nesti, dan saya diberikan setiap sutradara punya. Ketika saya diberi itu, saya terima, oke, ini saya buat belajar. Tetapi jika saya ditunjuk sutradara, saya sebelumnya izin dulu. Bolehkah saya tidak mengambil cerita yang sudah ada di sini? Monggo itu ya saudara. Sampai sekarang ya saudara tidak pernah menggunakan cerita babonnya Nesti. Tujuannya apa? Karena di sini ada semacam tradisi. Kok orang kayak begini, gitu kan? Kok orang kayak ngene mlakune gitu kan? Kalau selamanya membuka ini, saya takutnya pemain ini jadi hafalan textbook gitu. Lakon iki mbok sing nonton sapa, sing nonton mbahku, sampai yang nonton nanti mungkin cucu saya sama gitu ya. Saya tidak mau itu. Akhirnya saya izin silahkan. Jadi selama saya menjadi sutradara di situ hanya sekali menggunakan babon Nesti, cerita tinggalan para leluhur Nesti sesuatu. Akhirnya saya selalu bergaya saya sendiri membuat cerita dengan versi saya. Cerita yang sangat saya senangi itu, saya selalu sudah saudara beberapa kali, tapi dalam bentuk kontemporer, dalam bentuk wayang garap itu sekali. Itu saya senang dengan cerita perseteruan Karno dan Arjuna. Itu, dan saya selalu memberinya judul H16. H16. Iya. H16 itu hari ke-16 Perang Bharatayuddha, di mana ketiga ungkapan hati bertemu. Ungkapan hati seorang ibu, ungkapan hati seorang anak terbuang, ungkapan seorang saudara yang terpisahkan sejak antara Kunti, Karno dan Arjuna.
Itu yang ceritanya karena dia. dibuang itu ya yang nggak Iya. diakui ya. Itu saya selalu membuat itu, sudah saya pentaskan beberapa kali, tetapi dengan olahan yang berbeda. Kemarin yang terakhir saya sajikan di Kota Lama itu 16 saya beli kurung bawah perseteruan darah kunti. Perseteruan Darah kunti. darah kunti. Perseteruan darah. Bukan pertama itu, terus akhirnya karena dengaran gak nganggo jeneng Jawa gitu. Itu kan ada yang nyelenting gitu. Judulnya saya hapus, saya ganti Satru Ludira Kunti. Satru gitu. Iya, saya ganti itu. Itu penonjolannya pada Kunti. Jadi saya kalau menggarap itu kadang awal saya menggarap itu saya tonjolkan kepada Karno, penokohan utamanya Karno, lalu penokohannya Arjuna, lalu penokohannya istri dari Karna, lalu penokohannya keluar dari keluarga ini yaitu Sanjaya, seorang pendongeng yang menceritakan kejadian itu terhadap sastra-sastra. Bagaimana dia mengungkap semua gerakan-gerakan Kunti. Lalu yang terakhir kemarin saya angkat Kunti. Lanjut lagi Pak. Ya ini sebagai dari generasi saya kan generasi di bawah dengan jauh ya, saya terus menonton wayang istilahnya dengan pikiran-pikiran yang sudah terbelenggu oleh dunia teknologi sekarang gitu istilahnya kan otomatis bisa mewakili dari teman-teman yang segenerasi saya lah. Tadi kan saya sempat juga nonton, apakah ini juga termasuk kendala di Ngesti Pandowo atau enggak sih, cuma saya lihat kok tokoh perempuannya itu cuma satu. Itu apa karena memang cerita di pewayangan itu memang meminimalkan tokoh perempuan, atau di Ngesti Pandowo sendiri merasa punya kendala meregenerasi pemain perempuan? Kan panjenengan sebagai sutradara. Strategi sutradara bagaimana supaya terlihat bahwa kita tidak kekurangan pemainnya, itu sangat-sangat kekurangan, bukan hanya kekurangan, sangat-sangat kekurangan. Sangat kekurangan berarti. Kekurangan. Lalu ada bilang banyak pemerintah atau apa yang menuduh mesti gagal di regenerasi dan begitu. Kalau saya mengamati tidak, bukan kegagalan mesti dalam meregenerasi, tapi kegagalan pemerintah yang tidak mau memberi ruang regenerasi, khususnya dalam tanda kutip pemerintah Semarang. Bagaimana kita mau regenerasi jika tidak menjadikan orang sekarang itu nomor satu materi? Siapa sih yang mau kerja bakti dalam berdiri? Orang yang bilang aku nonsen, bohong kan, bohong aja begitu. Solo, ketika pemerintah Solo mengangkat wayang menjadi dapat gaji di PNS kan lah. Ya walaupun tidak di PNS pun kalau gajinya disetarakan. Nah, itu kita tidak perlu mengadakan regenerasi, mereka datang sendiri. Betul kan? Kita gempur-gempur ayo melo wayang, tak ajari wayang. Bukan usaha yang sekali dua kali, bertahun-tahun mesti mencari itu. Siapa ini? Apakah ini bisa dengan orang mudah mengatakan ini kegagalannya? Coba berpikir panjang gitu kan. Makanya saya itu orang paling galak pasti. Pemerintah juga wawancarai kadang Pak Joko sok pesen mas ngomongnya hati-hati. Nah saya enggak. Ayo mumpung iki ada ruang untuk saya berbicara. Supaya orang tahu menilainya itu jangan dari luarnya saja. Jerone kerko ben ngerti ini salah siapa dan saya harus berbuat apa untuk Messi, begitu tujuannya benar. Kalau selama pemerintah tidak ikut dan wayang ini tidak di UMR kan, siapa yang mau jadi wayang kalau bukan orang-orang SD yang memang sebenarnya orang bilang terlanjur itu sangat kasar, sudah terlanjur
saya sudah sangat mencintai dengan wayang, dan itu sebagai balas budi juga. Bapak aku sekolah sing biayai bapakku pemain wayang. Lah nek aku rak dadi wayang kok oleh sarungan gitu. Jadi Indra sing itu sekarang katakanlah hanya balas budi saja. Biyen jadi makanya pemainnya itu turun temurun karena itu. Jadi belum pernah mesti ada menerima anggota baru. Turun temurun. Anggota baru, saya yang tidak punya turunannya itu saya kan gitu. Hampir semua. Katakanlah 80% sekarang itu turunannya SD. Yang 20 itu mungkin murid-murid saya bawa. Itu putri yang main itu bagian murid-murid saya. Ayo, pengen pintar. Catatan ke latihan, bukan hanya latihan wayang, kan latihan pentas. Makanya dialognya pun kan tanpa dialog. Kamu punya pengalaman pentas, kamu punya pengalaman bagaimana perkosaan sendiri, supaya kamu belajar berkesenian nggak tanggung-tanggung. Hampir semua murid saya tak tarik. Orang kita pengen isomu sasi bisa. Sehingga pemainnya yang putri selalu berganti karena itu sudah tidak punya. Kalaupun ada itu paling murid saya yang kalau orang yang sering nontonnya sih bangga kayak tanya gitu. Itu. Iya. Iya. Ya saya cuma tadi melihat sekilas sebagai yang awam ya kan. Cuma kan terus bertanya ini apa memang plotnya wayang seperti ini atau memang ada kendala di balik dapur Mesti Pandowo tentang regenerasi pemain perempuan lah istilahnya. Gak tahu aja pengen pertanyaan. Iya memang betul. Kita jeli dalam melakukan sebuah pertunjukan. Iya. Selama berproses lah nggak cuma menjadi sutradara, proses panjenengan kan dari nol, dari wayang, dari apa itu. Kalau apa personal lah mungkin suka dukanya seperti apa sih? Di Ngesti itu seperti apa? Ya kalau orang bilang mungkin banyak sukanya gitu, sebenarnya banyak dukanya kan begitu. Kalau suka dalam arti begini, bagaimana saya selaku sutradara tuntutan nomor satu kan pasti kualitas dan gitu. Bagaimana kualitas pertunjukan menjadi tanggung jawab sutradara, sementara bahan-bahan yang ada tidak berkualitas. Saya harus bagaimana? Apakah sekedar saya di sini hanya menyampaikan urutan cerita, ataukah saya harus ada pesan yang ingin saya masukkan, ataukah bahkan saya ingin memberi bekal kepada pemain-pemain yang terutama yang masih muda-muda? Banyak sekali. Kapan? Saya tiap hari kan sutradara digiling sebulan 2 kali. Setiap kali saya menjadi sutradara saya berpikir apa dulu ini saya kaitan. Apakah ini penonton mulai banyak begitu. Ini penonton saya mulai banyak, berarti saya yang sampaikan penting alur cerita ketangkap. Sudah selesai. Ketika saya melihat kok kemarin hanya saya tidak ada kepuasan. Bagaimana mereka bermain hanya pengulangan saja. Jadi ketika mereka tampil bukan menyajikan sebuah kejadian, tapi menyajikan urutan hafalan. Berarti saya masukkan. Itu selalu berpikir. Dukanya ya, pas pemainnya kurang, akeh sing izin kan gitu kan. Kan begitu. Kayak gini, misalkan yang tadi sudah jamnya tiba-tiba, Mas maaf izin, sehingga saya harus mau pengganti peran. Dan itu kan sangat sulit sekali. Itu tadi ada peran 3 kali, 3 tokoh yang harus diganti. Mereka sudah lihat ini, kalau tak ganti, Mas saya nggak mampu. Udah beli peran yang nggak datang gitu ya? Iya, saya berpikir, Mas saya takut nggak mampu. Berani saya di belakangmu. Kamu ada kandiku yang nanti manggon di sini, saya di belakang belah. Nyimak teks. Mereka ngomong, lawan mainnya ngomong ini, saya bisikin dulu. Ngomong gue gini begitu. Jadi saya harus muter. Dan secara ideal kan sutradara harusnya tidak ikut tampil kan begitu. Tapi
ketika saya tidak ikut tampil pemainnya kurang malah merusak. Ya saya harus bagaimanapun harus tenaga ekstra. Saya tampil sini, tampil bawah ria, saya tampil nah itu ya banyak dukanya begitu. Maksudnya dalam ini. Tetapi sukanya saya semakin ngesti ini apa ya, katakanlah banyak polemik, saya semakin senang. Berarti kan saya tiap hari mendapat pendidikan dari ngesti. Setiap kali saya datang di ngesti, ya ini saya selalu dapat sesuatu masalah yang baru, dan otomatis ketika masalah baru saya akan menemukan sesuatu yang baru juga kan begitu. Apalagi saya kan di ngesti hanya seminggu sekali, tapi di luar Sabtu malam Minggu kan, nah saya banyak komunitas dan saya selalu di sana saya pasti menjadi entah itu penata tari. Tujuan salah satunya di samping saya masuk ngesti mempelajari karakter itu tadi, saya itu kan juga pelatih teater, pelatih, sehingga banyak hal-hal yang apa ya, karya-karya saya menjadi baru dalam dunia teater karena kemasukan estetika banyak, kemasukan etika konvensi dan macam-macam. Dan saya banyak orang di masyarakat kita itu kan antem kromo itu ya, bahasa antem kromo mungkin ya. Antem kromo itu nggak di alih bahasa kan begini. Penjenengan misalkan jurusan bahasa Jawa, ketika terjun di masyarakat dengan sarjana bahasa Jawa, pasti orang tahunya penjenengan bisa nembak. Alasan apapun masyarakat tidak menerima, itu antem kromo. Oh jurusan tari, ya, lulusan sarjana tari, tahunya tari, semua tari sak dunia ya. Masyarakat tahunya kan begitu. Oh iya. Iya begitu ya. Iya. Nah, kamu alasan model apa pasti tidak terima. Berarti kalau kamu bilang tidak bisa, berarti ke sarjana cek-cek gitu. Jurusan tari kok agak nari. Nah, itu. Ketika saya belajar tari Jawa, orang tahunya saya bisa wayang kan begitu. Masyarakat tahunya begitu. Ketika saya tidak belajar wayang dan saya digunakan oleh masyarakat untuk belajar wayang, saya sudah tidak akan beralasan lagi. Ada ketakutan itu awalnya. Aku sekolah suwi-suwi, terima disanksikan masyarakat dengan alasan saya tidak bisa. Walaupun yang salah sebenarnya kan gitu kan. Mereka yang menganggap bahwa ketika bisa ini ya bisa semua. Lah itu namanya kalau dalam bahasa kromo antem kromo gitu, bubal gitu. Lah makanya saya ngesti sergap banget itu sebenarnya itu, sukanya itu. Jadi setiap kali saya datang di ngesti, setiap kali pentas di ngesti selalu mendapat sesuatu yang baru. Ya entah suatu saat pasti akan saya gunakan gitu, akan berguna, akan menggelitik saya untuk katakanlah ya ngutek-ngutek barang ngutek anyar walaupun kok terjadi konflik kan biasa itu kan. Oh pokoknya dupanya kok kayak orang merusak kayak gitu kan. Justru itu yang satu gitu kan. Ketika saya penonton sedih. Wah, buat apa pokoknya merusak itu saya senang. Gitu. Berarti daya simaknya penonton lebih bagus dalam, maksudnya bukan daya apresiasinya, tapi daya simak mereka saat melihat pertunjukan saya, ya sangat-sangat menyimak sekali. Tapi kalau cuma bagus itu karena katut kancane apa gitu. Pertanyakan. Ya, tapi kalau justru mereka mengkritik, mereka menghujat karya saya dalam saya membuat sebuah pertunjukan, saya sangat berterima kasih pada daya simakmu saat menonton pertunjukan saya sangat mengerti. Ya, sampai bisa menilai jelek gitu. Makanya saya sering menanamkan pada murid-murid saya, terutama di luar SD. Mas, nonton ini pertunjukan bagus. Saya tidak mau, saya nggak berangkat. Ngopo kan?
kamu punya keberanian tidak menonton pertunjukan yang sangat jelek dan dari awal sampai akhir. Kalau berani menonton pertunjukan dan kamu kenal kualitas pemainnya, kenal kualitas penarinya, penggarapnya, hal yang wajar dan itu tidak akan membuat maju. Itu adalah, kalau kamu melihat itu berarti kamu membangun kesempatan kamu hanya untuk menyantap. Karena tidak ada hasil contohan kok lebih baik. Di mana-mana yang nyontoh itu pasti terjadi penurunan kualitas. Tapi kalau kamu melihat yang jelek, maka ketika kamu menggarap pasti akan lebih bagus dari yang kamu gitu. Lihat orang sekarang, seniman sekarang nanti rata-rata tidak berani menemukan pertunjukan jelek gitu. Makanya ngesti tak elek orang sama dia lah gitu. Justru itu kesempatan kamu untuk mendapatkan apresiasi yang baik. Ketika kamu pentas bagus, kamu nggak akan mendapatkan apresiasi apapun hanya kecuali hanya pujian gitu. Yang terakhir nih Pak, Ya. ini kan Ngesti sudah Juli tahun ini nggih 88. Nggih, saya dari generasi sing mungkin saya tuh cuma kelingan dulu waktu mungkin SD kelas 4 atau 5 saya diajak, tapi masih di gedung GRIS saya sama mbah saya juga. Saya nggak tahu lakonnya apa sih, cuma kelingan ada apa anoman-anomannya itu. Itu Serial Ramayana. namanya lagi ada cinta paling cinta apa-apa. Iya. Cuma waktu itu memang mungkin publik Semarang juga mengamini bahwa Ngesti Pandowo sedang di puncak kejayaannya, karena ada anekdot juga sampai nak delok Ngesti Pandowo ya urun di Semarang gitu. Itu kan saya juga terngiang-ngiang juga ini ya Ngesti Pandowo. Terus tadi beberapa puluh tahun kemudian saya nonton di sini terus lihat ada semacam apa ya, kalau saya dari generasi saya yang dulu gegap gempita terus sampai sekarang dengan kondisi yang seperti ini, ya maaf ini dengan mandangnya seperti apa, cuma saya tadi mandangnya ya, pating lemong gini ini dijajal langsung gitu loh Pak, kayak gini untuk orang-orang yang sudah punya apa ya, istilahnya mendarah daging untuk terus membawa Ngesti Pandowo sampai ke jauh ini kan juga nggak enteng gitu loh maksudnya. Sangat berat sekali. Tapi kok kondisinya seperti ini lah, terus saya juga bertanya-tanya, ini saya harus bertanya ke orang dalam Ngesti Pandowo itu, kira-kira kan ini 88 tahun, ada keputusasaan atau justru apa ya, kebanggaan yang ini nggak akan umurnya sampai 90 toh, tapi masih panjang lagi. Nah itu apa sih ngudar rasa panjenengan sampai sejauh ini loh teman-teman Ngesti membawa ini kan. Saya juga tahu dari pemberitaan bahwa oh ya kalau Ngesti itu dibayar 50.000 per pertunjukan atau berapa, mereka pun nanggung anak, nanggung cucu ya, itu kan, dan mereka masih datang ke sini untuk memainkan tokoh wayang mereka, itu diatur oleh panjenengan sebagai sutradara dan solid, itu kan tetap mesti saya pertanyakan itu. Itulah hebatnya Ngesti dan kenapa saya nonton. Bahkan ada pertanyaan, saya tak pengen metu Ngesti. Ya Ngesti udah bubar kok aku metu apa? Pertanyaannya salah. Selama Ngesti masih ada ya berarti saya ada di Ngesti begitu kan. Itu yang membuat saya bagaimana semangat mereka yang sebenarnya bagi mereka tidak ada hasil apapun, mereka semangat, dan saya ada hasil dari Ngesti kan gitu. Mereka bukan pelatih, mereka pekerja biasa, dan saya adalah pelatih seni di rumah, di sanggar-sanggar, di sekolah-sekolah, di kampus-kampus.
saya yang merasakan hasilnya Ngesti, apakah pantas saya harus mengeluh? Mereka tidak dapat apa-apa kan, hanya sekedar selamanya sudah. Oh, mereka karyawan biasa, penjaga toko, kan tidak bisa menggunakan ilmu yang dari Ngesti. Itu salah satu yang membuat. Yang kedua, apakah masih panjang? Masih, saya percaya itu, bahkan sampai Ngesti menemukan sebuah slogan, Ngesti masih ada. Itu pertama kali pentas di Jakarta, ada orang yang menawarkan Ngesti main, loh Ngesti masih. Jadi itu sedih. Bahkan yang ngomong itu adalah orang Semarang. Yang salah mereka tidak pernah keluar, ataukah memang Ngesti yang sudah tidak mengenal lagi cara publikasi yang baik. Tercetuslah pentas di Jakarta di Gedung Kautaman, slogan itu di Ngesti masih ada. Makanya setelah pentas dari Jakarta itu tahun 2002, maka setiap kali pentas dicetuskan Ngesti masih ada, diucapkan penonton. Itulah salah satu pernyataan Ngesti sampai kapan, selama kita diberi tempat berarti Ngesti masih ada. Ini kan tempat pemerintah, ketika ini dapat coba gitu kan, tapi Ngesti tetap ada gitu kan, walaupun secara fisik sudah tidak ada, tapi jiwa Ngesti ketika diulik pentas mangkat kabeh pasti kan begitu kan. Jadi maka saya bilang, ada pertanyaan, apakah Ngesti sanggup gitu. Selama masih ada, katakanlah selama masih ada orang Jawa, Ngesti masih. Bahkan saya berani telah diwakili orang Jogja gitu, orang Jogja sampai maksudnya ya selama masih ada orang Jawa, Ngesti masih. Karena orang Jawa itu pasti ingin belajar wayang, ingin tahu tentang, kalaupun tidak ingin belajar pasti ingin tahu tentang wayang. Ketika orang ingin tahu tentang wayang, jika sudah tidak ada sesuatu yang real yang bisa dilihat, pasti dia membaca buku. Ketika membaca sejarah wayang, otomatis membaca Ngesti. Jadi selama orang Jawa masih ada, Ngesti masih ada. Jadi saya tidak pernah ada rasa pesimis sedikit pun bahwa wayang akan hilang. Nah, saya waktu di sini dapat rombongan dari OSM, ya mahasiswa OSM ada sekitar 125 kalau nggak salah, dan kebetulan dosennya itu dulu murid saya di UNES. Ya, Mas minta tolong adik-adik di tentang bagaimana mereka membaca budaya begitu. Lho iki nonton wayang iki seberapa apa materi tambahan. Jadi Ngesti pentas jam 8, jam 5 mahasiswa sudah wajib datang, dan di situ waktu pentasnya di sebelah ini ada 5 gitu. Jadi saya memberi banyak yang bertanya, banyak yang beralasan, hampir katakanlah 90% kenapa tidak mau nonton wayang, tidak mudeng. Lalu saya dengan sedikit bersendiri saya bertanya, kenapa banyak yang menonton Korea sama-sama tidak mudengnya? Kamu nonton drama Korea mudeng bahasanya, nonton wayang nggak mudeng, kenapa kamu tidak mudeng? Nonton Korea kamu nggak mudeng, kenapa mau? Tolong bicara. Hampir semua tidak bisa menjawab. Inilah generasi muda sekarang yang ditinggikan bukan pengetahuan tetapi gengsi. Ketika kamu nonton drama Korea yang sedang tren, maka gengsimu naik. Dan ketika kamu nonton wayang, gengsimu turun karena kamu takut mendapat predikat cah kok kuno gitu. Betul tidak? Tidak ada yang berenjol berdingklau gini. Itulah bedanya generasi sekarang dan generasi dulu. Generasi dulu itu takut dikatakan modern, tetapi dia berpikir secara kuno. Kalau orang sekarang takut dikatakan kuno, sebenarnya dia berpikir secara primitif.